Langsung kita sapa saja. Halo, selamat pagi Mbak Suini Adestika atau biasa disapa Mbak Desti. Ya, halo, selamat pagi. Suara saya kedengar ya, Mbak ya? Terdengar jelas. Oke, pemirsa, Mbak Desti ini merupakan Communication Strategist Associate dari Yayasan Ekonusa. Halo Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Neneng, Mas Andri ya? Alhamdulillah baik. Oke Mbak, ini karena kita udah penasaran banget nih ya, pemirsa juga pasti udah penasaran sebenarnya. Kita pengen tahu nih Mbak Desti, jelasin dulu apa sih sebenarnya Ekonusa itu dan apakah yayasan ini bergerak di bidang apa dan terkait apa? Boleh dijelaskan, silakan Mbak Desti. Oke, baik Mbak Neneng. Ya, jadi Ekonusa itu atau Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan itu adalah sebenarnya organisasi nirlaba ya, yang memang fokusnya itu untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan gitu di Indonesia. Jadi kita mengelola pengupayaan untuk pengelolaan hasil hutan, hasil laut gitu ya. Dan kita juga berkoordinasi dengan masyarakat atau pengembangan masyarakat lokal atau community development, dan juga memfasilitasi terjadinya dialog gitu ya antar pemangku kepentingan untuk keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Jadi biar pengelolaan sumber daya alamnya itu biar bisa transparan, mandiri gitu ya, dan bisa berkelanjutan pastinya, seperti itu. Wah, jadi itu memang sumber daya alam ya. dalam pengelolaan khususnya di hutan dan di laut, Mbak. Nah, untuk Ekonusa sendiri nih, Mbak Desti, ini sudah berdiri sejak dari kapan sih kalau boleh tahu? Officially-nya Ekonusa ini berdiri dari 21 Juli 2017 ya. Didirikan oleh founder kami Bapak Bustar Maitar. Dan memang beliau itu lahir dan besar di Papua. Jadi fokus dari Ekonusa ini untuk wilayah kerjanya memang fokusnya di Indonesia Timur, di Maluku dan tanah Papua, seperti itu. Oh, jadi fokusnya memang di Indonesia Timur, yakni di Kepulauan Maluku dan tanah Papua. Memang di sana banyak sekali sumber daya alam yang mungkin masih ini ya Mbak Desti, kurangnya perhatian dari masyarakat ataupun pemerintah. Ya Mbak Desti, aku mau tanya nih, apa sih yang membelatar belakangi Ekonusa untuk membuat event ini? Oke, jadi Ekonusa pada tahun 2021 ini itu menginisiasi satu program, sebenarnya bukan event ya, satu program yang kita sebut adalah Econovation. Jadi Econovation ini itu kompetisi untuk para inovator muda gitu ya, dari untuk yang memiliki bisnis itu di bidang ekonomi dan sosial. Tapi cakupannya ini bukan hanya untuk wilayah timur, tapi untuk nasional, untuk se-Indonesia gitu. Nah, kita berupaya melalui Econovation ini bisa menjaring inisiatif atau inovasi gitu ya di bidang di bisnis tertentu di kategori pangan, kemudian ada kategori pendidikan dan kategori kesehatan, supaya bisa menjawab tantangan yang muncul ketika pandemi datang di Indonesia nih gitu. Kita tahu pandemi COVID-19 ini kan banyak banget ya dampaknya gitu di Indonesia dari berbagai sektor gitu. Nah, salah satu upaya kami untuk meresponnya ya melalui program ini, Econovation namanya. Oke, jadi untuk wadahnya ya, ini berbentuk Econovation dan juga di mana bukan hanya membahas tentang sumber daya alam, tapi ada terkait pangan dan pendidikan juga. Porsi lengkap ya tentunya. Nah, Mbak Desti nih, di sini untuk tujuannya dari event atau program sendiri Econovation ya sendiri itu apa sih Mbak? Ada nggak tujuannya? Iya, karena tadi ya latar belakangnya kita membuat program ini itu untuk merespon dampak yang ditimbulkan dari pandemi ya, yang menyerang berbagai macam sektor. Kita tahu kayak pendidikan, anak-anak tidak bisa sekolah langsung gitu kan ya, kesehatan apalagi, dan kemudian pangan juga, baik dari hasil hutan maupun dari pertanian maupun dari hasil laut, itu banyak yang istilahnya itu tidak terserap dengan baik gitu ya. Nah, jadi melalui Econovation ini kita berharap mendapatkan solusinya gitu. Jadi solusi melalui inovasi bisnis dari para entrepreneur muda di Indonesia gitu. Jadi kita harap tujuannya ini bisa paling tidak menjaring gitu ya inovasi-inovasi menarik dari tiga sektor tersebut untuk bisa membantu masyarakat gitu ya menghadapi tantangan yang muncul dari pandemi ini gitu. Seperti itu, untuk menjawab tantangan di masa pandemi. Oke Mbak Desti, tadi Mbak Desti menjelaskan bahwa ada para inovator muda yang akan mengikuti Econovation ini. Nah, dari Mbak Desti, apa nih harapannya untuk para inovator muda tersebut dalam mengikuti event ini?
Iya, harapan saya sih sebenarnya para inovator yang akan ikutan Econovation ini untuk apa ya, tidak hanya melihat dari sisi profit atau sisi bisnisnya, tapi juga bagaimana bisnis yang mereka kelola atau yang inovasi yang mereka sampaikan ini itu bisa berdampak langsung pada ekosistem gitu ya. Karena di Ekonusa kita percaya kalau misalnya ekosistem itu terdiri dari hutan gitu ya, fauna, flora dan manusianya. Jadi kalau memang manusia yang sejahtera, pasti ekosistemnya juga akan bagus gitu ya di fauna dan floranya. Jadi kita berharap para inovator muda ini juga memperhatikan hal tersebut, tidak hanya melihat dari sisi bisnis untuk profit, tapi juga untuk keberlanjutan gitu ya, dari sisi ekosistemnya, dari sisi lingkungannya, kemudian juga bisa bagaimana dampak dari bisnis mereka tersebut bisa berdampak baik pada masyarakat luas gitu. Jadi bisa diaplikasikan secara luas, kemudian masyarakat juga tidak bisa terdampak langsung gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga mereka juga bisa sebagai penerima manfaatnya dari bisnis yang mereka submit di Econovation ini. Seperti itu. Wah, jadi memang harapannya sangat luar biasa sekali ya, di mana inovator muda ini bisa menjaga ekosistem kita juga, termasuk flora, fauna, dan alam. Wah, luar biasa. Tentunya banyak sekali ilmu yang sudah kita sharing di pagi hari ini ya bersama Mbak Desti ya. Ya, Mbak Swini Adestika. Terima kasih banyak ya Mbak atas sharing hari ini terkait Ekonusa dan Econovation. Terima kasih banyak Mas, Mbak Neneng. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dan kita sudah tersambung ini melalui virtual Zoom bersama Mbak Azmiah Sahab ya, dan biasa disapa dengan Mbak Ami. Kita sapa terlebih dulu. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum Mbak Ami. Waalaikumsalam Teh Neneng dan Kang Andri. Apa kabar? Sudah tersambung kita ya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ami? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, Mbak Ami ini merupakan event manager dari Econovation. Nah, kita tentunya ingin tahu nih Econovation ini apa sih sebenarnya, lebih jelasnya nih seperti apa. Nah, mungkin ini ada yang bisa menjelaskan langsung ya dari event manajernya dalam Econovation ini. Itu apa sih Mbak? Bisa dijelaskan nggak secara definisinya? Oke, terima kasih Kang Andri, Teh Neneng, dan pemirsa semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan program. Mungkin tadi kalau teman-teman atau rekan-rekan udah lihat penjelasan sebelumnya, Econovation ini adalah suatu program kompetisi bisnis inovasi dan yang berdampak sosial dan ekonomi. Jadi kita sebuah kompetisi bisnis, sebuah kompetisi inovasi di bidang ketahanan pangan, kemudian inovasi edukasi, dan satu lagi kesehatan gitu. Jadi bentuknya program kompetisi dari 3 hal tersebut gitu. Karena seperti tadi disampaikan bahwa saat ini banyak sekali sektor yang terimbas oleh COVID-19, baik dari segi ekonomi dan lain-lain gitu. Kita ingin coba kira-kira ada nggak nih inovasi dari anak muda atau ide-ide kreatif dalam waktu 1 tahun 2 tahun terakhir yang mereka berpikir untuk punya cara solutif menyelesaikan hal-hal di bidang 3 hal tersebut: pendidikan, kemudian kesehatan, lalu di bidang pangan. Seperti itu Mbak Mas. Oke. Seperti itu ya. Jadi memang ini untuk mengajak para anak muda juga. Ini sebuah kompetisi yang tentunya di bidang salah satunya tadi pendidikan, pangan juga ya, dan ekosistem juga ya. Dan ini untuk eventnya sendiri kapan akan mulainya nih Mbak Ami? Ya, kita sudah adakan kick off program kemarin tanggal 29 April kita adakan kick off, dibuka dengan talk show, dan kita udah resmi buka tanggal 29 April kemarin ya, bulan lalu. Nah, untuk mensosialisasikan program tersebut, kita akan adakan roadshow di 6 titik wilayah Indonesia. Dan roadshow pertama itu akan diadakan hari ini tanggal 10 Mei pukul 1, semua online. Kemudian titik yang kedua di Makassar, lalu di Medan, Pontianak, Sorong, dan di Kupang. Jadi kita mungkin kalau dulu ya, ketika kita mengadakan program roadshow, kita harus offline ya, satu tempat lain roadshow gitu. Tapi sekarang karena keterbatasan prokes dan lain-lain, kita adakan ini online. Tapi tidak mengubah harapan kami bahwa ini diadakan roadshow di titik tersebut untuk menjaring inovator lokal. Jadi kalau misalkan kita udah sering misalkan di Jakarta atau di pusat
kita punya teman-teman yang punya ide bisnis, tapi mungkin informasi itu tidak sampai gitu ke teman-teman kita yang di Makassar atau nggak sampai ke teman-teman kita yang di Medan gitu. Nah, talk show ini, roadshow ini kami lakukan dengan berkolaborasi dengan partner-partner lokal setempat. Contoh untuk di Jawa Barat, untuk Indonesia bagian Barat, kami bekerja sama untuk sosialisasi programnya dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat, kemudian komunitas-komunitas atau organisasi lokal setempat. Harapannya informasi ini bisa sampai menyeluruh ke teman-teman gitu. Kemudian di Makassar, kami juga kontak dengan teman-teman di sana, organisasi-organisasi pengusaha atau organisasi anak muda yang besar di sana. Kemudian kami coba bikin programnya untuk mereka bisa menjaring teman-teman lokal yang punya inovasi di 3 bidang tersebut. Seperti itu, Mbak. Jadi benar-benar merambah ya ke organisasi muda juga agar memang informasi ini bisa tersebar luas dengan baik. Tersebar luas, baik. Dan tadi kita dengar juga tentunya di 10 Mei ini ya, hari ini ya, tepatnya hari launching ya. Kang Andri sama Teh Neneng jangan lupa nonton juga ya di YouTube-nya. Oh, Oke, boleh. Boleh di-share YouTube-nya apa nih Mbak Mi? Di Zoom dan di YouTube. Kebetulan pembicara hari ini ada mewakili 3 bidang. Yang pertama Mbak Surita Suteja, beliau adalah founder Foodies. Itu adalah salah satu platform edukasi tentang bisnis kuliner dan pangan. Itu cukup terkenal ya di Bandung karena startup dari Bandung. Kemudian ada dari kesehatan Dokter Dika, itu juga beliau juga aktif sebagai dokter sport dan influencer juga di bidang kesehatan. Jadi beliau bikin komunitas-komunitas kesehatan yang berbasis anak muda seperti itu, menyadarkan anak-anak muda tentang kesehatan. Kemudian satu lagi kesehatan, pangan, edukasi ya gitu. Itu jam 10 hari ini. Tanggal 10 ya. Nah, baik, Mbak Ami ini kan berbicara tentang event ya, tentunya ini diselenggarakan langsung ya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri sih role-nya itu seperti apa dan apa saja sih persyaratannya? Itu pertanyaan sangat penting dan harus dijelaskan dan dijawab. Ya, persyaratannya pertama mungkin saya sebutkan deadline ya. Kita punya deadline tanggal 30 Mei sekarang, close pendaftarannya tanggal 30 Mei, jadi kita masih punya waktu ya lumayan ya gitu. Kalau untuk persyaratannya nggak terlalu rumit karena kita harapkan inovasi yang baru muncul ya gitu untuk semasa pandemi COVID seperti ini, bisnisnya mungkin minimal omset 20 juta per tahun pun kita boleh submit seperti itu. Udah punya laporan keuangan, tapi laporan keuangan sederhana aja ya gitu. Yang penting kita tahu bahwa ini bisnis ada pencatatan keuangan seperti itu dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kalau misalkan baru ide belum bisa, tapi kalau sudah berjalan sekitar minimal 6 bulan sudah boleh submit program. Sesimpel itu. Lalu untuk aplikasinya silakan daftar di ekonusa.id/econovation. Oke, nah itu dia tadi ya untuk pendaftarannya diberitahu oleh Mbak Ami. Oke Mbak Mi, ini tadi kan dijelaskan bahwa merambah ke organisasi yang di Jakarta dan juga nggak cuma yang di 6 titik wilayah itu saja. Nah berarti ini event ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia ya Mbak Mi? Ya, dan nanti juga di akhir program setelah kita punya calon inovator terbaik dari sekian banyak peserta, kita akan pilih 15 peserta terbaik, 15 submission terbaik. Kemudian kita akan adakan program kita akan undang mereka ke Bandung sebagai tuan rumah. Akan ada program sekitar 4 hari 3 malam. Di situ akan ada business coaching, ada mentoring, ada business visit, kemudian ada awarding, gala dinner. Jadi satu paket semua peserta, 15 dari peserta seluruh Indonesia kita undang, kita fasilitasi semua. Kemudian termasuk juga nanti untuk 4 hari 3 malamnya juga kita host seperti itu sebagai tuan rumah. Nah di situ kita akan keluarkan pemenangnya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Dan juga para peserta juga berkesempatan mendapatkan pendanaan dan bantuan modal seperti itu, baik cash ataupun non cash, juga para investor seperti itu ya. Mungkin saat ini kan banyak orang yang punya banyak uang tapi bingung nih mau kasih uangnya ke siapa atau mau ini ke siapa gitu. Kita ada juga beberapa seed funding untuk teman-teman yang memang produknya bagus.
Jadi seperti itu ya. Tadi Bisa juga banget. bisa banget ya. Nanti kalau mau daftar bisa nanti. Iya. Tadi juga sudah dijelaskan untuk pendaftarannya sendiri, persyaratannya sendiri. Nah, kita yang lebih penasarannya lagi, nah ini untuk susunan acaranya atau rangkaian acaranya sendiri ini di eventnya nanti nih ada apa saja nanti, Mbak Ami? Ya, kalau untuk eventnya kita mulai dari pertama kick off, kemudian roadshow kita lakukan selama 1 bulan. Setelah roadshow bulan Juni kita adakan penjurian internal dan penjurian ke juri ke para juri ya, para juri yang memang mewakili bidang-bidang tersebut gitu. Jadi kita punya juri-juri yang memang paham di bidang 3 tersebut. Kemudian setelah penjurian kita undang pesertanya ke Bandung, kita adakan business matching, kita adakan coaching, mentoring seperti tadi yang saya sampaikan, ada business visit sesuai dengan bidang masing-masing. Kita mentargetkan setiap peserta selesai dari program ini, baik mereka menjadi pemenang ataupun tidak, sudah bisa memiliki pandangan dan wawasan untuk menjalankan bisnisnya kemudian. Nah, setelah terpilih, kita akan adakan program awarding untuk mereka gitu. Dan harapannya juga program ini perdana, tapi kita akan adakan berkelanjutan, Mas ya gitu, Mbak. Kita adakan berkelanjutan, mungkin di tahun depan temanya berbeda lagi. Karena seperti yang kita sering dengar tentang SDGs program yang berkelanjutan, itu ada banyak topiknya. Tapi kita merasa saat ini concern-nya yang sangat dekat sama COVID atau pandemi tentang kesehatan. Karena banyak yang terhambat kesehatannya gitu. Walaupun sudah ada solusi-solusi ya, tapi banyak yang bingung nih gitu. Alat tes rapid masih terbatas distribusinya, kematian masih tinggi. Kita butuh inovasi-inovasi seperti itu. Dan di bidang lain juga sama, pendidikan masih banyak yang kesulitan kuota, masih banyak yang nggak ngerti teknologi seperti itu. Dan pangan juga sama, banyak pangan yang distribusi terganggu semasa pandemi ini. Kita inginkan itu untuk disolusi dengan acara Econovation. Jadi memang event perdana ini merupakan sebuah solusi Mbak Mi untuk para inovator muda dan juga untuk masyarakat ya yang mungkin memang saat ini sedang pandemi, jadi ekonomi dan sosial itu benar-benar menurun. Nah, dengan adanya ini semoga eventnya bisa berlangsung sampai sesuai dengan rencana, yakni tahun-tahun berikutnya dengan berbagai topik ya Mbak Mi. Ya, harapannya seperti itu, amin. Karena banyak yang punya ide, tapi mungkin dia sulit untuk, aduh saya punya ide nih, gimana ya biar idenya tuh banyak yang tahu gitu, banyak. Paling kan cuma sekedar, gue update status WA atau share ke teman-teman gitu. Nah mungkin belum gayung bersambut gitu. Harapan kita teman-teman yang punya ide ini bisa langsung kita tangkap gitu ya, kita matchkan dengan industri, kita matchkan dengan stakeholder terkait gitu. Harapannya idenya itu ya bisa bermanfaat buat masyarakat. Amin. Tapi sejauh ini Mbak Mi antusiasnya sudah terlihat dari masyarakat atau investor muda untuk mengikuti event ini? Alhamdulillah sejauh ini banyak yang udah daftar Mbak ya. Saya nggak sebut, cuma dari Pontianak ada, Kalimantan, Jogja, Sulawesi, sudah cukup merata nih kalau untuk area pendaftarnya gitu. Padahal kita baru adakan roadshow hari ini. Yang pertama, ya harapan nanti dari Medan juga ada, dari Sorong, Papua ada gitu. Oke, udah banyak banget. Banyak banget ya antusias dari masyarakatnya. Mungkin the last question ya untuk Mbak Ami. Untuk harapannya untuk event ini seperti apa Mbak Ami harapannya? Ya, harapannya saya berharap event ini sukses terlaksana gitu dengan peserta yang dengan antusias yang tinggi gitu. Ketika memang ada ide-ide yang masuk ke program ini, seperti tadi saya sampaikan, harapannya ide-ide ini bisa ditangkap oleh stakeholder terkait gitu, entah itu investor, entah itu pemerintah. Harapannya ide bertemu dengan stakeholder lainnya sehingga jadi satu produk yang bisa bermanfaat untuk halayak halayak ramai, terutama masyarakat Indonesia dan khususnya di area lokal mereka dulu, karena kan ini mungkin produknya pertama mulai dari lokal mereka punya solusi untuk daerah mereka gitu, tapi ternyata ketika mereka bisa aplikasiin solusi ini ke daerah mereka bisa aplikasikan lagi solusi sejenis ke daerah-daerah lain gitu. Karena Indonesia di atas pulau yang sangat banyak Mbak ya gitu, mungkin masalah Indonesia kepulauan sama dengan beberapa daerah, atau mungkin masalah perkotaan sama dengan perkotaan lain. Harapannya
itu jadi pendaftaran yang banyak, antusiasnya tinggi, kita temukan inovasi-inovasi yang banyak, lalu mereka bisa bertemu dengan para stakeholder terkait, pemerintah, industri, pengusaha, investor, dan lain-lainnya seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya. Kita doakan sama-sama ya, semoga event ini lancar dan sesuai dengan harapan teman-teman dari Eco Innovation. Yes, baik. Terima kasih banyak Mbak Ami untuk sharingnya di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Ami. Assalamualaikum.